Alhamdulillahirabbil alamin. Sini orang ini. Oke guys, udah mulai kan? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salam bahagia untuk sahabat-sahabatku GNS, salam bahagia untuk sahabat-sahabatku PCLN, Padepokan Cakra Lodaya Nusantara dimanapun berada, yang dirahmati Allah, yang tentunya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma Amin. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samson Al-Fakir bersama Kameramen Dani dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Hirobbil alamin. Ais, mantap. Kayaknya kamu cocok jadi host deh. Ya dulu kan host Gus. Host apa? Ya MC di acara-acara kampus dulu. Oh gitu. Dulu kamu pernah kerja jadi kameramen Rans Cilegon ya? Iya. Oke. Dani ini dulu itu pernah kerja di kameramen Rans Cilegon. Wih. Ada cewek-ceweknya nggak? Ceweknya mantap. Kok pakai Tapi gitu? seleranya tinggi-tinggi Gus di situ. Ceweknya tinggi-tinggi. Seleranya. Enggak. Jadi pertanyaan, ceweknya tinggi itu Tinggi maksudnya seleranya gitu. oh seleranya. Kayak seperti saya sepertinya sulit gitu. Seperti saya sulit gitu. Kalau gue saya masuk deh. Kayaknya saya masuk kemana? Masuk kantong. Iya. Aduh, bangkrut lah saya. Oke guys, ini saya tadi bukan pulang ya, selesai dari Gerebek Dukun. Saya ditelepon untuk datang ke sini, ya sudah saya datang. Tetapi itu mobil saya sudah parkir di situ tuh guys. Sudah parkir di situ. Ya. Nah, itu di rumahnya siapa namanya? Busumi. Busum. Busum. Sumi. Iya. Susu campur mie. Jadi punya anak namanya Ricky, yang satu namanya Lia, bapaknya namanya Siapa ya? Lupa aku juga. Tak ingat, cuman mbaknya doang. Mbaknya siapa namanya? Lia. Cie, kamu Enggak. ngelihatnya apanya nih? Ngelihatnya apanya nih? Enggak, biasanya kan kalau cewek langsung connect gitu. Oh, tak serabi lempit. Kan sekarang bahasa sekarang kan kayak gitu. Iya. Serabi lempit. Apa? Serabi lempit gitu. Iya gitulah. Ngomong apa toh Gus? Nah, sampai itu Ustadz ngomong kayak gitu. Yo Ben. Harus ngomong kontol kok. Ceplosan guys. Aduh. Itu mulut saya. Jadi ya seperti itulah guys. Ini saya lagi menunggu karena saya udah ketok-ketok dari tadi, nggak ada jawaban. Ya sudah, kita tunggu di sini. Apa maunya? Tapi sebelum kita bertemu sama mereka, mungkin ada kesempatan kali kita untuk bersolawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut kita doa li khamsatun seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Li khamsatun utfi biha harul wabah ilhatimah al-mustafa wal murtadha wabnahuma wa Fatimah. Salawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumul akhir kiamat nanti mendapatkan syafaat baginda Rasul, dan tentunya jangan pernah tinggalkan sholat, karena apa? Sholat adalah bagian dari menegakkan dan mengokohkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin menjawab beberapa waktu yang lalu saya live, saya tayang. Kenapa sih Gus waktu kemarin mendatangi dukun tidak melawan, malah pasrah? Nggak boleh kayak gitu lah Gus, bla 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 bla. Begini guys, saya itu merasa lelah, capek hidup di dunia seperti ini. Isinya penuh dengan kebohongan,
kedustaan, fitnah, kejam. Terus saling menindas, saling membuli, saling menghina, saling mengkritik, saling mencaci, memaki, menipu, menjebak. Nah, apa yang mau dicari? Saya capek. Orang banyak mengatakan tentang mencari cinta. Cinta yang seperti apa? Semua cinta itu adalah dusta. Asik. Kok bisa, Gus? Hah? Saya itu sudah sering, guys. Kalian melihat saya tegas, saya keras, saya lantang. Seperti halnya layaknya saya laki-laki sejati di mata kalian semua. Bahkan banyak selama saya tinggal di Ngawi ini, guys, karena asli saya Demak. Saya selama tinggal di Ngawi saja ini, di Malaysia saja, saya setiap berkunjung ke Malaysia, saya sudah 4 perempuan melamar saya. Di Ngawi saja ini selama saya di Ngawi 12 perempuan melamar saya, 2 perawat, lainnya semua janda. Nah, semua ada bolongannya semua, guys. Tetapi saya tidak mau. Kenapa saya tidak mau? Karena saya punya harga diri, bukan bandrol harga. Awas, ada motor. Sia. Genit. Hah? Genit padahal cowok. Padahal cowok ya. Kenapa saya suilin? Daripada cewek menyakitkan. Luka. Luka hati ini. Ya begitulah, guys. Jadi saya malah curhat nih. Kita lagi menunggu Bu siapa? Bu Sum sing suwe, Mas. Nah. Aduh. Awas, ada motor lagi. Nih. Nah, itu orangnya. Itu orangnya, Gus. Orangnya udah datang. Ya kan aku menunggu, Mas. Biasa we, Mas. Kau apa kayak nomah ya? Ayo nomah ya. Santai, Mas. Slow, nggak usah pegang-pegang. Nggak usah pegang. Enak nih gini. Ya tapi biasa saja. Iya ayo nomah. Ini orang sangat nih kadang-kadang ya. Datang ajak ribut. Udah ditungguin dari tadi. PA ini ya. Kadang-kadang ente ya. Besi. Assalamualaikum. Maaf, Bu. Pokoknya jadi apa-apa saya tetap minta tanggung jawab. Loh. Orang saya baru datang, disuruh masuk, nggak disuguhi, nggak apa, langsung ngoceh-ngoceh. Saya sudah nggak tahan ini. Alah, nggak tahan. Nggak terima. Pokoknya kemarin sudah menghadirkan bidan juga mengatakan benar-benar hamil. Pokoknya jadi apa-apa tetap minta tanggung jawab ini. Harus minta dinikahi. Bu, saya tuh nungguin dari tadi, Bu. Saya lagi ketemu sama orang. Telepon marah-marah suruh datang, ini saya datang lagi malam-malam. Saya tungguin nggak ada orang, saya ketok-ketok nggak ada yang nyaut. Rumah kosong sepi. Nah, sekarang saya sudah datang. Tadi siang jelas-jelas keterangan dari bidan sampean mengatakan hamil, dari bidan saya mengatakan tidak hamil. Maka dari itu, dari bidan saya itu mengatakan hamil, makanya saya minta tanggung jawab dari panjenengan. Loh, Pokoknya jadi apa-apa tetap saya minta dinikahi. loh Bu, Saya nggak mau tahu. sampean menuduh saya merekayasa menyuap bidan saya.
Dan saya juga merasa sampean menyuap bidan sampean. Begitu. Pokoknya saya nggak mau tahu. Ya jelas dari hasil Bu Bidan mengatakan itu benar-benar hamil. Jadi saya minta benar-benar tanggung jawab dari jenengan. Sekarang saya mau Mau tanya. nggak mau saya minta kamu nikahin. Iya, saya akan menikahi, Bu. Demi Allah, saya akan menikahi anakmu. Tapi dengan syarat, kalau memang terbukti saya menghamili dan pacaran sama anakmu. Tapi kan sudah ada bukti dari Bu Bidan. Bidan saya mengatakan itu tidak hamil. Tapi bidan saya kan mengatakan hamil. Mung- Jadi mau tidak mau saya harus minta tanggung jawab. Enggak. Jadi mungkin itu karena sampean sudah menekan si bidan yang sampean bawah. Loh, itu apa adanya. Bu Kal- Bidan itu mengatakan hamil itu apa adanya. Mas, aku awan mau prai kerja. Ya guru-guru masalah lagi. Aku ngerti bidanku gak ada tekanan sama sekali dari pihak sini. Aku saksinya, aku nggak masalah. Itu benar-benar mengatakan hamil. Makanya saya mau tidak mau minta pertanggungjawaban dari jenengan. Yang nyari bidan kan sampean. Sampean kan nggak ikut ke kamar. Yang ikut ke kamar kan bapakmu. Saya nggak tahu, mungkin bapakmu yang memaksa, yang menekan. Saya nggak tahu, Bu. Pokoknya saya nggak mau tahu. Giliran Jelas itu hasilnya seperti itu. Entah itu dibohong atau enggak, aku nggak tahu. Yang jelas itu buktinya seperti itu. Jadi saya benar-benar minta tanggung jawabnya. Gini Bukti saja, sudah ada. gini saja, Bu. Kita tunggu sampai lahir aja. Baru tes DNA. Oke, monggo. Hah? Ya jelas saya ngugemi dari bidan saya. Bidan saya mengatakan begitu. Makanya saya minta tanggung jawab dari jenengan. Kira-kira kalau saya meminta menunggu sampai lahir anak itu, bersedia atau tidak? Soalnya anak sampean Lia kemarin mengatakan memaksa suruh menikahi sekarang. Oke, bersedia. Sampean bilang bersedia, Ya. tapi anakmu Lia mana? Ya nanti ditunggu. Ini anaknya masih jalan-jalan sama bapaknya. Nggak tahu kemana. Pulangnya entah jam berapa. Mungkin jam 7 jam 8 baru pulang. Jam 7 pagi, orang ini sudah jam 9 pun lebih, Bu. Ya nggak tahu perginya aja saya nggak tahu. Oh nggak pamitan. Mungkin dia stres atau gimana karena dihamili kamunya yang nggak tanggung jawab. Lah, ada-ada aja. Mana ada saya tidak bertanggung jawab orang saya. Buktinya seperti itu. Dia pergi sama bapaknya nggak bilang-bilang. Perginya kemana saya juga nggak tahu. Pulangnya jam berapa saya juga nggak tahu. Kita tunggu anakmu, ya kan? Jika anakmu datang, suamimu datang, kita obrolkan baik-baik. Oke. Nggak usah nyolot-nyolot, nggak usah bentak-bentak saya, Bu. Ya iyalah. Kita kan ugemi dari hasil bujan tadi. Dia bilang kan dia mengatakan seperti itu. Makanya saya ugemi. Makanya saya bilang seperti ini kan saya punya bukti dari Bu Bidan tadi. Makanya saya benar-benar ingin minta tanggung jawabnya dari sampean. Wes Bu, Mas, di podo lanange. Ayolah, ada anak masalah di rampung ya. Loh, Aku sampai prai kerja ini ngaruh nang kerjaanku. Mas, Aku wis tua. nih saya dengar. Saya Aku sing golek duit nang omah. ingat, Mas. Sampai keluar dari pekerjaanmu saja saya bisa menggaji, Mas. Saya bisa menggaji sampean. Ya jangan seperti itu sombong namanya. Saya sombong memang harus saya sombong karena kalian menekan harus. Ini kan mau minta menuntut haknya. Saya juga menuntut hak saya, Bu. Akhirnya sampai dihamili kan dia kan juga gak terima. Makanya dia bilang seperti itu. Jangan bilang seperti itu. Itu namanya sombong itu. Loh, saya punya hak juga, Bu. Kalau kalian berbicara hak, saya punya hak. Oke. Kalau kalian berbicara pertanggungjawaban, kalian juga harus bertanggung jawab Iya. atas tuduhan kalian. Saya akan bertanggung jawab bila mana itu terbukti. Bila mana tidak terbukti. Bisa menuduh seperti itu kan punya bukti. Bukti dari perawat tadi. Jadi saya kan nggak mengada-ada. Bukti hanya sepihak, Bu. Di negara ini memiliki konstitusi undang-undang dasar. Ya, di negara ini juga disediakan oleh medis. Kita kan bisa ronsen. Kita bisa tes DNA. Kita bisa. Pokoknya saya tetap nggak mau. Tetap nggak bisa. Pokoknya saya tetap minta tanggung jawabnya. Sekarang saya tanya, hamilnya Mau sudah nggak mau tetap minta dinikahin. Aduh.
malam-malam baru pulang, pakaiannya kayak gitu. Kondik mau badan. Katanya bapak. Mana ada jalan-jalan malam-malam bapak sama anak pakaian seksi kayak gini. Ya sama saya pulang. Ya memang terserah sampean. Terus harapnya apa sama? Loh, kok terus ya enggak kenapa-napa, Pak. Nah ya mau aku jalan-jalan sama anakku. Ya, Anakku gini. ya biasa saja, Pak. Makanya. Biasa saja. Santai, slow. Kita bicarakan baik-baik. Iya. Wis Pak, lu gosok. Kita ngobrol, ngomong baik-baik. Ini realitanya. Ini sudah jam 9 lebih, hampir jam 10 malam. Baru pulang. Bapak sama anak-anaknya pakaian seperti itu. Bapak sama anak seperti itu mungkin itu karena sampean. Hah, kenapa karena saya? Ya iyalah. Karena kamu menghamili anak saya nggak bertanggung jawab. Bukti Oh. juga sudah ada dari Bu Bidan. Tidak ada ceritanya, Bu. Kalau misalkan seperti ini, kan di sini kan kampung, Bu. Punya instansi RT, RW, lurah, polsek, polres, ada dokter, datangkan. Iya. Datang. Kemarin kan perjanjiannya menghadirkan Bidan, udah dihadirkan. Lah kenyataannya begini. Hasilnya positif. Kenyataannya begini, Bu. Bidan yang kalian bawa mengatakan itu hamil positif, bidan yang saya bawa mengatakan itu tidak hamil. Dan dikala bidan saya masuk, kalian juga ikut masuk di kamar kecuali saya di luar. Sedangkan bidan yang dari kalian yang masuk ke kamar menyaksikan itu bapaknya. Dan saya meyakini bapaknya menekan atau menyuap si bidan kalian. Tidak. Tidak apa? Kamu jangan sembarangan ngomong. Loh, Aja saya tanya. loh, kalau kalian bisa sembarangan menuduh saya juga bisa Iya. sembarangan. Resiko. Loh, kenapa resiko Iya. saya? Salah ngapa? Ngambil anak saya. Saya Mau nggak mau pokoknya harus dinikahin. saya bersumpah, Pak, demi Allah, Pak. Ya, demi Tuhan saya. Pokoknya harus dinikahin. Kok maksa saya harus menikah? Iya. Saya ngambil Itu sampean. masalahnya doa bukti sudah ada. Ada bukti Makanya ada. doanya bilang seperti itu, bukti itu ada. Kalau sampean bawa bidan mengatakan itu negatif, itu juga rekayasa jenengan juga nggak tahu kan? Loh, kan saya sudah bilang toh, Bu. Saya sudah bilang. Begini. Kalau tadi itu kita ngobrol baik-baik, pasti hasilnya baik. Tetapi kalian selalu nyolot, saya baru masuk sampai bentak-bentak saya. Ya iyalah kita Iya, emosi. Wong anak saya jelas dihamili, Udah, Mas, bukti diakui juga aja. sudah ada. Gimana saya nggak emosi? Apanya mau saya akui? Nggak ada yang harus saya akui. Lah kan ini anaknya sampean. Pokoknya Sembarangan. nggak mau tahu. Wah, pokoknya tetap minta tanggung jawabnya. Minta tanggung jawab. Pak, Bu, ojo bengak-bengok. Kapan ada dalu rumah tangga. Studio ya. Gini saja. Mau bilang apa sekarang? Kalau bukti sudah ada. Saya mau bilang apa lagi, Bu? Saya itu bingung. Di sisi lain Mbak Lia bilang saya menyuruh untuk menunggu bayi lahir untuk tes DNA, anakmu tidak mau. Tetapi sampean memaksa saya dan untuk menikahi dan saya minta untuk menunggu kelahiran dan tes DNA sampean mau. Antara ibu dengan anak ini nggak pas, gitu loh, nggak sejalan. Ya, Kita itu kemungkinan sepakat dari pihak anak saya, mungkin anak saya kadung sayang sama mencintai dia. itu urusan anakmu, perasaan anakmu denganku, tetapi Ya, saya tidak kan punya minta perasaan. jawabannya karena bapak yang mengambil. Saya nggak punya Bukti perasaan. juga sudah ada. Saya nggak punya perasaan sama anakmu, Bu. Ya masalah itu kan nggak tahu, yang penting kamu kan harus tanggung jawab karena kamu sudah menghamili si anak saya. Nggak bisa begitu. Pokoknya harus tanggung jawab. Pokoknya mau nggak mau tetap minta dinikahi. Saya tetap nggak terima.
Saya kan bilang saya akan menikahi, tapi semua ada prosesnya, Bu. Tidak langsung ujuk-ujuk sekarang saya iya terus saya menikahi, enggak bisa. Nah kalau nanti dinikahi setelah melahirkan, berarti anak saya melahirkan tanpa bapak lah. Gimana ayo? Ya kan bisa Kita minta tanggung jawabnya. Kan ada prosedurnya, Bu. Di dalam undang-undang ini ada prosedurnya, di dalam medis kedokteran juga ada prosedurnya. Saya meyakini saya tidak kenal sama anakmu. Sama sekali saya tidak kenal. Tapi anak saya kan mengatakan kena sama bapak, sama masnya. Karena saya Dan YouTuber. menghamili juga. Saya Bukti juga sudah ada. Saya YouTuber, Bu. Banyak orang kenal sama saya. Banyak perempuan-perempuan yang pengen sama saya itu banyak. Tidak cuma anakmu. Iya, saya tahu betul. Tapi itu kan pemikirannya pemikirannya jenengan. Tapi saya selaku orang tua, selaku dari ibunya anak saya tetap nggak terima anak saya hamil tanpa bapak. Pokoknya saya tetap Nggak nggak terima, bertanggung Mas. jawabannya. Pokoknya harus Anakmu hamil tanpa bapak, mungkin dia melacur di sana, Bu. Kenapa nampar saya? Saya nggak terima. Kamu bilang kayak gitu. Kalau sampean tidak terima, kenapa sampean mengakui sampean hamil karena saya? Karena sampean pernah ngajak saya keluar malam-malam, hujan-hujan, sampai keperawanan saya kasihkan ke sampean. Nggak bisa. Kamu juga nggak bisa diam seperti itu. Itu harus tanggung jawab juga. Pokoknya tetap minta dinikahi. Mau nggak mau tetap minta dinikahi. Saya tetap nggak terima sama orang tua sama anak saya hamil, sama anak saya melahirkan tanpa bapak. Bukti dari bidan juga sudah ada. Juga mengatakan positif. Kalau anak saya benar-benar hamil. Ayolah, harus sampai kapan ini terus? Ya aku pengen masih kita tanggung jawab mas, ning aku. Saya sudah bilang berulang-ulang kali saya akan bertanggung jawab bila mana ada bukti yang otentik. Jika bukti hanya sepihak, saya tidak mau. Bukan berarti saya tidak mau bertanggung jawab. Saya akan bertanggung jawab. Kalian tahu rumah saya. Berkali-kali juga saya juga sudah bilang. Kalau hasil dari Bu Bidan itu juga mengatakan positif. Bidan lagi. Ya iya, buktinya kan dari Bu Bidan. Kalau amatnya mengatakan minta bukti dari akurat. Tapi kenyataannya bukti dari Bu Bidan juga sudah ada. Sela. Kurang akurat lagi. Mau sela. Saya tidak sela, Pak. Saya tidak mengelak. Tetapi bidan saya pun mengatakan ini tidak hamil. Nah, mungkin dari bidan yang jenengan menyatakan seperti itu, mungkin rekayasa dari sama kan juga nggak tahu. Sampai menuduh saya merekayasa Iya, semua. lah kami juga menuduh kita kok. Menuduh kami katanya merekayasa dari bidan sini. Pokoknya harus dinikahi. Pokoknya tetap minta pertanggungjawaban. Saya nggak mau Begini, saya hamil di luar. saya mau bertanggung jawab, harus ada saksinya tapi. Ya. Oke, silakan. Sekarang saya butuh di antara salah satu kalian panggil ketua RT datang ke sini untuk saksi semuanya. Ya. Saya panggilkan. Panggil Pak. Silahkan panggil, kita tunggu. Kita sambil menunggu RT-nya datang. Saya itu sampai capek marah-marah terus. Loh, Bener capek itu. loh. Masalahnya saya juga sakit hati, anak saya sampai hamil. Loh. Terus nggak mau bertanggung jawab pada Loh, begini Bu, sampean capek, sakit hati karena ulahmu sendiri, sampean marah-marah itu karena keinginanmu ya sendiri. nggak bisa seperti itu. Anak Aku saya pokoknya juga pengen hamil itu tanggung atas jawab, dasarnya. Mas. Oke, saya bilang, saya akan bertanggung jawab.
Tetapi saya punya syarat. Monggo, silahkan. Yang pertama, kita harus disaksikan RT. Kita tunggu RT-nya. Oke. Sambil menunggu RT-nya, dengarkan dulu ini. Ya. Aku butuh saksi RT. Yang pertama. Yang kedua, aku akan bikin surat perjanjian dengan kalian. Ya. Oke. Di dalam perjanjian itu aku mau menunggu kelahiran anak itu tes DNA. Terus selama hamil, siapa yang tanggung jawab? Kenapa saya harus dipaksa? Ya iya, Saya punya syarat. pembuktinya ada. Sanggup tidak dengan syarat saya? Oke. Kita apa ini? Sampean oke, Terbukti ya, tetapi yang bukti perjanjian dari jenengan. Tapi sini ya juga minta tanggung jawabnya selama hamil ini. Tanggung jawab apa selama hamil? Oke, selama hamil Setiap periksa setiap bulan. saya akan membiayainya. Vitamin, susu, nutrisi, semua biaya periksa saya yang membiayai. Oke, monggo silakan. Tetapi rekapan biaya semua harus tercatat dengan rapi. Jika nanti itu bukan anak saya, kalian harus ganti rugi. Monggo, silakan. Oke, kita tunggu ketua RT-nya. Nah ini. Waalaikumsalam. Ini Pak Ade. Situ mana? Oke Pak RT. Ngapunten Pak RT. Nggih. Kula sebagai RT mriki Oke Pak. nek saged nggih dihitung sing sae terus undi ampre saenipun dan niki dirungokno lingkungan lho Mas. Lingkungan lho ribut-ribut enten opo. Nggih, nggih. Iya benar, memang saya itu selaku orang tuanya anak saya itu benar-benar marah. Marah saya itu karena yang menghamili itu tidak bertanggung jawab. Oh, ngoten. Masih minta persyaratan terus. Pak RT. Perkenalkan nama saya Nur Samsun Pak RT. Asal saya dari Ngawi, Oh dari Ngawi. Jawa Timur. Dan iki sing sae Ya Pak RT. ya setara di apa niku dipitung setara keluargaan supados sae lan Nggih, niku nggih, nggih, nggih. anu warga mriki niku tanggut enten apa niku Pak RT enten apa kok Nggih. ini Pak Sopyan kan tonton Nggih. terus diparani niku Pak Sopyan dateng ngen kula lah niki enten Pak niki nek saged kalau bisa lah ini kalau bisa ya dihitung secara keluarga. Nggih Pak RT. Pak, kula nyuwun tulung. Kula ampun bingung nih. Niki sampun ganggu pekerjaan kula nggih ya. Pilih. Nggih nyuwun pangapunten pengganggu dale Pak RT, dalu niki, makane niki kula nyuwun tulung niki pripun solusine? Nggih, nggih, Nggih soalnya dari pihak sini Pak. nggih. Dari pihak sini positif, Ya. dari pihak Emasnya negatif. Nggih, nggih. Jadi seperti ini Pak RT. Pak RT kan selaku ketua RT, Iya, iya. rukun tetangga. Iya. Terima kasih atas kehadirannya. Dengan kontribusi hal ini, saya harap ini masalah clear Pak. Ini masalah selesai. Saya harap pun juga kekeluargaan Pak. Tidak sampai ke ranah hukum karena saya juga punya pengacara. Ya, ya. Dan saya belum menurunkan pengacara saya juga. Saya punya kesibukan juga Pak. Iya, iya. Betul. Kalau bisa ya disaran Nah. aja. Yang punya pekerjaan, punya kesibukan itu bukan kamu saja. Kita Oh. semua itu juga banyak kerjaan. Bu, Betul. tuh, Kalau sudah gini loh Pak anu RT. nih, Dari kemarin, hari pertama sampai sekarang hari kedua ini, ibunya, bapaknya, mbaknya, masnya, itu bentak saya terus, memojokkan saya terus. Dengan nada tinggi, nada keras, nada lantang, gebrak-gebrak meja. Saya ini tamu. Wajar, Mas. Ya iyalah, kita sebagai orang tua gimana anaknya hamil, jelas-jelas ada yang menghamili, bukti juga sudah ada, tapi masih mengelak, masih cari perjanjian, cari persyaratan. Lah berarti Gimana kan nggak marah? tuh Pak RT. Jadi Pak RT sendiri tahulah sikap mereka. Mungkin Pak RT tahu keseharian mereka seperti apa. Saya sudah kalem, saya sudah lembut, saya sudah sabar. Mereka memaksa mendesak saya terus untuk menikahi anaknya. ya. Karena Dan- anak saya itu perempuan, jika adanya hamil itu nggak terlalu kecil, lama kelamaan membesar. Apa nggak malu pihak keluarga?
Jadi gini Mas, jadi Iya Pak. seandainya bukan seandainya apa itu secara gamblang istilahnya. Iya Pak RT. Ini Mas harus istilahnya ada tanggung jawab bagaimana nih? Sebabnya kan ini sudah terlanjur apa itu nasi bubur Nasi udah menjadi bubur. sudah jadi bubur. Jadi begini Pak RT. Saya itu jauh-jauh juga datang ke sini itu pengen bertanggung jawab. Iya, betul. Bila mana saya benar-benar melakukan. Iya. Saya merasa tidak melakukan dan tidak kenal dengan mereka saja. Saya berani ke sini. Artinya saya kan sanggup bertanggung jawab. Oh gitu. Jadi Kalau nggak melakukan kenapa sampai anak saya saya orang belum tanggung ngaku dari jawab. anak saya mas yang mengamili. Repot apa Pak RT? Bukti juga sudah ada. Bingung Pak RT. Repot Pak RT. Pokoknya tetap minta pertanggungjawaban. Nggak bisa seperti ini. Nggak bisa diolor-olor. Nah, omongannya Pak RT kan tanggung jawab, nah mau kan enggak. gini aja, kalau gitu ini kan tidak bisa selesai. Iya Pak RT. Kapan apa besok ke tempat saya saja, ke rumah. Ke rumah Pak RT. Ya, Nggih ngoten mawon. jadi biar masyarakat tahu, biar Jadi gini Pak RT. solusinya ini bisa Tadi sempat saya ingat. selesai. Mohon maaf Pak RT saya potong. Ya. Jadi tadi saya sempat ngobrol juga di kalau bapaknya manggil Pak RT. Ya. Mohon maaf telah mengganggu istirahatnya malam-malam seperti ini Pak RT. Iya, betul. Dan tadi sempat seletus kalimat kita sudah sepakat untuk tanda tangan di atas materai perjanjian yang isinya saya mau bertanggung jawab menikahi Mbak Lia Betul. Ya. dengan atas dasar kehamilan dengan tuduhan saya menghamili, saya maka menyanggupi untuk bertanggung jawab menikahi. Oh ya. Jadi, Tapi dengan syarat, oh ya. syarat pertama saya harus disaksikan Pak RT, Ya. Betul. ya, disaksikan Pak RT, Pak Lurah. Oh ya. Pokoknya saya selaku orang tua, saya nggak mau Sebentar Bu, saya tak ngomong dulu Bu. Anu, Pokoknya saya tetap minta tanggung jawab. ya Nggak Bu, bisa. ini biar Mas ini bicara dulu bagaimana ini. Karena dari tadi mereka itu tidak mau dengan persyaratan saya Pak. Oh ya. Karena kan hukum ini Bapak kan instansi negara walaupun ketua RT. Ya, betul. Di dalam negara ini kan memiliki konstitusi kan Pak. Ya. Dan di masyarakat ini juga memiliki dokter kan Pak, rumah sakit. Oh ya. Nah, kita Kemarin itu sudah kesepakatan menghadirkan bidan, situ menghadirkan, sini juga menghadirkan. Dengarkan Tapi dulu. buktinya bidan dari sini itu mengatakan positif. Positif. dengarkan dulu Bu. Makanya saya tetap kukuh minta pertanggungjawabannya. Gini aja. Jadi Mohon maaf Pak RT, saya tak lanjut ya Pak RT sebentar. Tadi sudah sepakat. Yang pertama persyaratannya adalah menunggu kelahiran anak bayi ini sampai lahir, terus tes DNA siapakah ayah sebenarnya, apakah saya? oh, jadi gitu. Ya. Ya. Terus syarat yang kedua Pak. Syarat yang kedua saya akan menikahi dan semuanya akan saya penuhi apapun kebutuhannya. Selama hamil dan periksa ke dokter, ke medis, nutrisi, terus vitamin, biaya periksa, semua saya menanggung. Oh ya. Kurang apa lagi Pak saya? Ya, saya itu selaku orang tua, saya itu malu. Kalau anak saya hamil, siapa bapaknya, siapa yang menghamili? Sekarang begini Bu, Anu. jangan seenaknya sendiri, ini ada Pak RT. Jadi gini aja. Iya, nggak apa-apa, biar disaksikan sama Pak RT. Saya bilang apa adanya, mau saya Anu. bilang ada buktinya. Jadi Gimana Pak RT? ini Pak Sopyan, bagaimana ini yang ternyata Mas ini ya juga tanggung jawab, tapi ya Tanggung jawab enggak apa-apa. tapi Minta anak kita kan pertanggungjawabannya itu. Tapi kan kita nggak mau diolor-olor waktunya. Diolor. Pokoknya mintanya ya segera dinikahi. Masalahnya dia sudah hamil. oh, Saya nggak mau nanti hamilnya di luar nikah. jadi gini Hamil aja. tanpa bapak, saya itu nggak mau terjadi seperti itu. Makanya saya minta pertanggungjawabannya. Pokoknya mau nggak mau tetap dinikahi. Soalnya Dewi urip nang desa, Pak. Urip nang desa. Sampai anak saya hamil,
Wis sapa sing ngetengi, sapa sing ngambil? Siapa yang gak malu? Niki secara ngeten Gimana Pak RT? Gimana Pak RT? sebenarnya ngeten kan tidak ada selesainya kalau gini. Iya. Kalau Bu nggih ngeten niku kanu ngeten mawon. Niki secara keluargaan mawon. Tetese enjing-enjing napa sonten napa siang tindak nggih kula mawon. Tetese mungkin tindakne Pak Kepala Desa. Nggih, saya nih Pak RT. Semua ngumpul di rumah jenengan ya. Aman Pak RT, benjing mawon. Benjing sakit dikembangin. Enggak nggih. Tetese mengke kersane enten solusi tesundi ampre saenipun Nggih. nggih sebab nggih sampun ngoten niku nggih. Iya Pak RT. Nah, tetese masih nggih ngoten niku nggih tanggung jawab. Ya, siap. Saya segala bertanggung jawab segi, lahir batin, segala Pak RT. Material, masalah apapun nggih. Tapi niki kan segera, maunya Iya, kan segera. pokoknya maunya Tapi, segera. ya jadi begitulah Mas. Jadi bagaimana? Cuman anehnya gini loh Pak RT. Kenapa saya dipentok terus untuk menikahi? Seandainya sekarang saya nikahi, Ya, Karena anak saya Mas, sudah masa hamil. meteng gede tanpa bapak metengku kan Saya mentok untuk menikah itu karena anak saya sudah hamil. Makanya saya harus minta pertanggungjawabannya untuk dinikahi. Saya nggak mau anak saya melahirkan tanpa bapak, tanpa nikah. oke. Gini Pak RT, ya. Bagaimana? saya sudah capek ngomong sama mereka. Ya. Saya di sini ngomong sama Pak RT saja ya. Sama, kita juga capek sebenarnya. Gini Pak RT, Sini ya, ini. itu solusi saya yang pertama seperti itu tadi, perjanjian tadi, yang seperti tadi. Oh ya, ya. Saya menikahi setelah kelahiran Oh, itu jadi setelah kelahiran. ya. nikahi. Terus karena mereka memaksa saya untuk menikahi sekarang dan secepatnya, saya terima. Saya akan menikahi dia. Saya akan menikahi dia. Mungkin habis Lebaran lah. Monggo Pak Lebaran RT, ini. saya minta tolong Pak RT, nyun sewu. Nggih, Makanya nggih. tolong dikomando, dipertengahi, diadili Nggih. seadil-adilnya. Monggo segera mawon. Saya mintanya segera. Maksudnya Saya berjanji. Semakin lama itu semakin besar perutnya. Nggak bisa diolor-olor. Oke, saya berjanji habis Lebaran segala sesuatu akan saya urus dan sebagainya. Terus saya akan menikahi anakmu. Oke. Jadi Saya ugemi ucapan jenengan. Ya. Pokoknya saya Disaksikan Pak RT ya. Oke. Disaksikan Pak RT dan disaksikan banyak orang masyarakat di Ya. Indonesia. jadi gini, jadi kesimpulannya Bentar Pak RT, mohon maaf saya potong. Saya berjanji menikahi secepatnya habis Lebaran, tetapi ada tapinya Pak RT. ya apa? Jika nanti kelahiran anak ini tetap harus tes DNA. Monggo. Tidak apa-apa. Jika nanti ternyata terbukti bukan anak saya, mohon izin Pak RT. Ya. Mereka semua akan saya jebloskan ke dalam penjara dan saya akan menuntut dengan Nggak apa-apa. Monggo silakan. saya akan mendenda kalian sebanyak 4 miliar. Nggak masalah. Kalau itu ada bukti benar-benar. Nggak apa-apa. Ayo monggo silakan. Apakah kamu menyanggupi itu? nyapa toh bu udah tes DNA. Mengelak dia kan? Anaknya saja yang katanya berbuat aja mengelak. Kita kan punya bukti, sudah punya bukti dari Tapi bidan, kan tetap anaknya masih kan bu. Maka dari itu kita minta pertanggungjawaban dari dia. Buktinya kan Karena ada. kenapa anakmu mengelak? Karena anakmu tahu yang berbuat bukan saya. Loh, yang nggak tahu kalau masalah itu, nanti ya jalannya itu saya dari orang tua. Bukti juga sudah ada. Kita suruh mendatangkan bidan juga. Sekarang begini, Hadirkan. langkah yang pertama atau yang kedua yang mau diambil, langkah saya menikahi dulu atau nanti setelah tes DNA kelahiran terus saya nikahi. Pilih yang mana? Boleh dinikah dulu. Dinikah dulu. Iya. Saya nikahi, saya berjanji demi Allah habis Lebaran saya nikahi. Oke. Tetapi ingat, saya tidak akan mengumpuli anakmu dan saya tidak akan tidur di sini karena saya punya rumah. Setelah lahir anaknya, bayi ini lahir, tetap kita harus tes DNA. Oke, silakan. Yang penting minta pertanggungjawabannya. Jika tes DNA hasilnya bukan anak saya, tidak cocok dengan saya, kalian berempat saya jebloskan ke dalam penjara dan denda 4 miliar. Apakah kalian menyanggupi? Oke, monggo silakan. Sampai yakin kabeh Pak. Dah. Ya, yakin bukti kan sudah ada. Agak pelan saja, agak pelan. Saya sudah pelan, Pak. Sebabnya ini kan
malah Banu. Iya, saya sudah pelan Pak, mohon maaf, saya stres. Mereka yang memaksa saya, mendesak Sama saya. kita itu juga stres. Tetapi Bukan nak- kita aja yang stres. Dengarkan warga, lu agak pelan dikit lah. Tapi nada mereka Pak, nadanya mereka. Ya iya, kita sebagai orang tua loh. Terus anaknya sampai dihamili. Sekarang mau setuju yang mana? Saya menikahi dulu, Saya tetap minta dinikahi dulu. oke. Masalahnya ini masih udah hamil. Resikonya adalah kalian akan dipenjara bila mana tidak terbukti nantinya. Iya, tidak apa-apa. Dan denda 4 miliar. Siap. Monggo. Sik. Aku takut Pak Bu ki yakin tenan apa ora? Wes beres sak ngomong. Ngomong. Wes. Anu sudah. Ayo. Ya, kok sampai arep ngelampuk aku lho, Pak. Iya. Salah pasti aku. Udah. Enak kan apa duduk? Iya, anak aku ya. Malam Aku dulu curiga iki. Dan besok tetap diselesaikan di ditempatin Pak RT. Bu, jangan percaya aku kan, Bu. Iya percaya. dengan warga banyak. Coba dengar lihat. Sampai anak saya menangis seperti ini. Masa ini bohong? Sudah Bu, sudah. Ini malam agak Ya gini aja ya anu Pak, dikit lah. kita ketemu besok pagi atau siang atau sore aja Ya, Pak. itulah. Anu, Kita ketemu di rumah sampean ya. ya. Jadi nanti Pak Kepala Desa juga biar kami undang. Saya juga nggak enak sama mereka, keluarga mereka nanti berantakan gara-gara saya antara ayah dan anak laki-laki. Ayahnya saja, bapaknya saja hampir mukul anaknya. Kalau harga sampai seperti ini, itu gara-gara sampean. Coba lihatin anak saya, sampai nangis seperti ini. Ya saya mohon maaf Bu, Nah, mungkin kalau ini bohong. saya mohon maaf Bu, saya mohon maaf sekali lahir batin, minal aidin wal faizin Bu. Mohon maaf, saya mohon maaf sekali. Kita sudah sepakat besok ketemu di rumahnya Pak RT. Dan saya mohon maaf dengan Bapak, dengan Ibu, dan Mbak Lia, dan Mas Riki, dan Pak RT. Ya. Saya mohon maaf. Bila mana saya malam-malam bertamu, malam-malam membuat ricuh kayak gini. Itulah. Sebenarnya saya pengen kalem-kalem Pak. Tetapi selalu seperti ini. Ya sudah, kita akan ketemu besok ya Pak. Ya betul ya. Sebabnya ini sudah malam. Iya, Nanti Pak. ada anu warga sini. Wah, kan Gini kan saya Pak RT, makanya diselesaikan dengan Pak RT besok segera. Oh, ya. Makanya saya tetap minta selesai besok. Ya udah Pak RT. Jadi besok datang ya. Iya Pak RT. Anu, Saya janji datang Tepat Pak RT. waktu Iya. biar damai. Saya nggak selesai. pulang ke Ngawi kok Pak RT. Saya pulang ke rumah ibu saya yang Demak. Pokoknya tetap Oh iya minta ya. pertanggung Jauh. Ya lumayan Pak RT. Ya udah Pak RT. Ya. Dah. Ya. Sampai Ya, terima jumpa kasih, Pak RT. besok pagi, Mas. Ya. Ya itu tolong dikasih wacana Pak RT. Mumet stres mereka itu. Anak sama bapak mau berantem Pak. Bodoh amat. Mau bacok-bacokan mau apa. Orang saya tidak merasa. Kita pulang. Kuncinya tadi mana? Di tasmu itu. Iya. Udah, sahabat-sahabat, terima kasih. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah lupa selamat tertas PO Sholawat. Besok ya Pak RT. Ya. Besok. Ya udah, assalamualaikum Pak RT.